Beberapa waktu lalu sempat mencuat isu yang dihembuskan oleh salah satu politikus PDIP juga bahwa Mbak Puan disebut-sebut akan menggantikan Wapres Mas Gibran. Nah, ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar, dan bagaimana tanggapannya begitu, Mbak? Terima kasih. Apa ya? Ya udah itu aja. Udah, ya. tapi sempat mendengar begitu isunya gitu, Mbak. Ya denger lah, pasti kan ada namanya isu ya, pasti denger. Dah, cukup. 3 terlihat segar dan cerah, 1 kelihatan. Ayo, kelihatan apa nih? Kelihatan sayu matanya, kelihatan ngantuk, kelihatan tidak segar, tidak cerah. Bandingkan dengan ketiganya yang lain. Ada Mas Didit, putranya Pak Prabowo. Ada Puan Maharani, putrinya Megawati. Ada Yeni Wahid, putrinya Gus Dur. Ini cerah-cerah semua. Tapi yang satu kenapa ini? Aduh. Putra Mulyono, adik Pupu Papa. Jadi ini ngeri kali ya. Maka dari gambaran ini tampaknya kita bisa dengar bahwa kemungkinan Puan menggantikan Gibran tampaknya semakin mendekati kenyataan. Bahkan ketika ditanya oleh wartawan, ini seperti yang mengiyakan. Coba kita dengar. Mbak Puan disebut-sebut akan menggantikan Wapres Mas Gibran. Nah, ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar, dan bagaimana tanggapannya begitu, Mbak? Terima kasih. Bingung. Apa ya? Ya udah itu aja. Udah, ya. tapi sempat mendengar begitu isunya gitu, Mbak. Ya denger lah, pasti kan ada namanya isu ya, pasti denger. Mbak Puan disebut-sebut akan menggantikan Wapres Mas Gibran. Nah, ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar, dan bagaimana tanggapannya begitu, Mbak? Terima kasih. Apa ya? Ya udah itu aja. Udah. Apa ya? Ya udah gitu aja. Kalau tidak ada sama sekali indikasi mengarah ke Puan menjadi Wapres, saya kira jawabannya tidak akan begini. Oh, Anda nih apa mancing-mancing aja, enggak lah. Mungkin ini kan ya gitu. Artinya bukan soal Puan menggantikan Gibran, tapi Gibran jatuh itu saya kira akan menjadi sebuah keniscayaan kalau dia sempat dilantik. Karena ada kemungkinan juga nggak dilantik. Kapan? 10 Oktober ini. Kalau hasil PT UN mengabulkan gugatan dari PDIP. Nah, harusnya kalau sudah begini, PDIP konsisten saja sebetulnya di oposisi. PDIP itu luar biasa keren tuh kalau jadi oposisi itu ya. Jadi saya doakan Puan tolak saja ya. Anda fokus saja di DPR, apalagi sudah menjadi ketua DPR, untuk menjalankan fungsi checks and balance bagi pemerintah ya. Kan kita lihat pertarungan pilkada hari ini itu adalah pertarungan antara PDIP dengan non PDIP. Jakarta misalkan, PDIP lawan non PDIP, kan gitu. Jawa Tengah sama. Di mana lagi? Di Sumatera Utara, Edi Rahmayadi PDIP melawan non PDIP. Jadi PDIP ini teruji sebagai oposisi. Jadi saya doakan PDIP bertahanlah Anda menjadi oposisi. Jadi ada satu partai di luar pemerintahan yang bernama PDIP. Nanti Anda dapat ini loh, dapat limpahan suara loh dari yang kecewa sama pemerintah. Gitu ya. Biaya triliunan cuma dapat sebegini. Aduh, kalau panik kabur aja, mukanya panik. Baik sahabat SJ, ini kita lihat. Nih, adik Gibran diduga akui Pupu Papa milik kakaknya. Netizen polos banget sih. Jadi ketika Gibran
tidak mengakui, silakan tanya yang punya akun. Kaisang bilang, iya itu punya kakak saya. Ini sebenarnya sudah kita dengar di Bocor Alus, tapi kurang lebih dalam bentuk teks. Mari kita coba simak ya. Ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak. Begitu. Abangnya. Kan keaslian akun ini gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang. Pusing. Pusing tujuh keliling. Iyalah, gitu. Kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus gimana? Ya gantian lo lah, Pram. Kan lo juga punya info. Gini, aku tambahin. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, benar nggak sih nih akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya. Tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, tidak secepatnya memitigasi. Iya, tidak secepatnya memitigasi karena bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Di situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial, nggak pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu seperti seperti gelas ini dengan gelas itu. Jauh. Video terbaru yang beredar di medsos mengungkap rumor terbaru mengenai akun Fufu Fafa. Berdasarkan rumor tersebut, adik Gibran disebut-sebut telah mengaku jika akun ini adalah milik kakaknya. BSSN versi Roy Suryo kita dengar juga sama. Hal ini diungkap dalam salah satu video Bocor Alus Tempo yang diunggah ke laman YouTube. Kita sudah sampaikan di yang sebelumnya ya. Jadi pokoknya ini sudah semakin menguatkan bahwa apa yang menjadi dalil Fufu Fafa adalah Gibran semakin terbukti. Jadi, mari kita simak dulu tulisan Pak Rizal Fadilah kemarin. Fufu Fafa perusak negara. By M. Rizal Fadilah. Gibran Raka Buming Raka terus dikejar kepemilikan akun Fufu Fafa. Tidak ada bantahan berbukti sebaliknya. Dalam arti bahwa akun itu milik Fufulan selain Gibran. Tidak ada yang menguatkan bukti itu. Menkominfo pernah cari muka dengan menyatakan akun itu bukan milik Gibran, akan tetapi tidak bisa menyebut siapa miliknya. Asbun namanya. Kasus Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran tidak bisa dianggap enteng atau terus diambangkan. Gibran itu bukan orang biasa, tetapi orang aneh, wakil presiden. Bangsa ini tidak boleh menjadi bangsa idiot di mana sudah tahu wakil presiden terpilihnya bermasalah, masih juga dilantik. Masalah ini menyangkut perbuatan tercela. Presiden saja yang melakukan perbuatan tercela bisa diimpeachment oleh MPR dan itu sudah menjadi aturan konstitusi. Artinya, pemimpin bangsa di samping tidak dibenarkan melanggar hukum seperti korupsi, pidana berat dan pengkhianatan negara, juga tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Jelas itu kalimatnya ya. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengingatkan bahwa seorang presiden dan wakil presiden harus terbebas dari perbuatan tercela. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169J, masalah perbuatan tercela itu justru menjadi persyaratan bagi presiden dan wakil presiden. Pandangan Refli Harun ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Dalam penjelasan yang dimaksud itu, perbuatan tercela adalah perbuatan melanggar norma agama, kesusilaan, dan adat. Konten Fufu Fafa telah memenuhi pelanggaran atas norma-norma tersebut. Berkata-kata jorok, eksploitasi seksual di media, menuduh dan menghina, bahkan menodai agama bukan perilaku yang pantas dari seorang wakil presiden yang fotonya akan terpampang di ruang-ruang kelas sekolah.
Saya sarankan buat sekolah-sekolah tidak usah memasang ya. Selain karena mungkin kalaupun dilantik tidak akan lama jatuh, tapi juga memang tidak ada kewajiban untuk memasang foto wakil presiden. Tidak ada. Terhadap pelanggaran norma agama, susila dan adat tidak perlu melalui proses hukum yang membutuhkan waktu panjang dan bertele-tele. Pemimpin negara memiliki tuntutan yang berbeda. Perilaku nista, rendah, dan sampah bukan makomnya seorang pemimpin. Disinilah kearifan bangsa tertuang dalam Konstitusi Pasal 7A UUD 45, TAP MPR nomor 6 tahun 2001 maupun Undang-Undang Pemilu Pasal 169J di atas. TAP MPR nomor 6 tahun 2021 tentang etika kehidupan berbangsa menyatakan bahwa menuntut para penyelenggara negara untuk siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu menunaikan amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Clear ini? Menuntut untuk siap mundur. Jadi mundur sekarang harusnya sebelum dimundurkan. Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleran, rasa malu, tanggung jawab, menjaga keharmonisan, serta martabat diri. Sudahlah Gibran ini potensial, bahkan sudah menjadi sampah negara. Merusak kehormatan dan martabat diri bangsa. Kasihan rakyat Indonesia yang telah menderita oleh gaya politik bapaknya. Masa harus dibuat lebih berat lagi dengan ulah anaknya? Harta dan nyawa para pahlawan bukan untuk dinikmati oleh orang yang bernama Jokowi, Iriana, Gibran, ataupun Kaesang. Ini catatan yang luar biasa menarik dari Pak Rizal Fadila.